Shalom, jemaat Tuhan yang kami kasihi, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu buat kita semua, dan kami berdoa kita semua boleh tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam persekutuan kita yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat, pengertian daripadanya, supaya kita boleh diberikan hikmat untuk memahami serta mengerti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa pengasih Tuhan kami, terima kasih kami ucapkan pada hari ini, karena berkat kasih Tuhan kami boleh berkumpul dan bersekutu dalam firman-Mu hari ini yang akan diperdengarkan ke tengah-tengah kami lewat kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10 sampai ke-15. Mari Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami di dalam mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami, memahami dan mengerti akan firman-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh tetap terus berjalan dalam jalan yang Engkau berikan bagi kami, dalam jalan yang benar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah ayat 10 sampai ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua, mari kita ikuti di tempat kita masing-masing. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali di masa-masa pandemi hari ini, kita semua merasa capek, merasa lelah, bahkan merasa bosan akibat pandemi COVID-19 saat ini. Sebab di mana-mana hari ini kita mendengar, baik dalam media massa, tentang kabar atau berita tentang COVID-19 atau tentang wabah penyakit menular. Kita mendengar ada korban yang meninggal bertambah. Kita mendengar ada jumlah yang terpapar yang bertambah melalui media cetak, TV maupun online. Keadaan ini tentunya membuat hati kita selalu merasa was-was. Apalagi kita juga mendengarkan bahwa sampai hari ini para ilmuwan pun
orang-orang pintar dalam bidang kesehatan belum menemui apa yang menjadi antivirus dalam wabah penyakit menular COVID ini. Dengan situasi dunia hari ini, satu pertanyaan dalam hati kita pasti muncul. Apakah kita harus berhenti untuk beraktivitas dalam kehidupan kita? Dengan artian, haruskah kita menyerah? Haruskah kita berputus asa? Haruskah kita pasrah dalam menjalani kehidupan kita hari ini? Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa, pemerintah menganjurkan kita untuk tetap terus beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan, di mana kita diizinkan beraktivitas dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi ada hal yang tak kalah penting yang mau diingatkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita di dalam situasi kehidupan yang kita hadapi hari ini. Yang tidak kalah penting, yang tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah hidup dalam didikan Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, secara sadar ataupun tidak kita sadari, pergumulan dan persoalan kehidupan di dalam kehidupan manusia sering mempengaruhi kejiwaan kita. Terutama lagi di situasi kita hari ini, dengan adanya wabah penyakit menular COVID-19 serta dampaknya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan saja dampak kesehatan, tapi juga berdampak kepada hal yang lainnya seperti ekonomi, dan juga berdampak kepada kehidupan sosial kita. Banyak orang yang stres, banyak orang yang tidak kuat dan tidak sanggup menghadapi kenyataan yang terjadi hari ini. Oleh karena pergumulan dan kesusahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, tidak bisa lagi berekreasi seperti dulu. Tidak lagi kita juga bisa beribadah di gedung gereja. Banyak hal yang harus tertunda dan yang lainnya lagi. Saudara-saudara, pada situasi ini ada kecenderungan bagi kita manusia mudah marah, mudah emosi, kecewa, putus asa, bahkan mudah berpikir hal-hal yang negatif dan yang lainnya lagi. Artinya ada banyak tabiat yang muncul dalam diri seseorang oleh karena persoalan dan pergumulan yang datang dalam kehidupannya. Ada yang bisa tenang, ada yang cuek sama sekali, ada yang tidak tahan, ada yang mudah emosi, dan ada yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ada banyak sikap yang akan muncul ketika seseorang menghadapi pergumulan dan kesusahan dalam kehidupannya. Untuk itulah saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10 sampai ke-15, dan tema minggu kita diarahkan sebagai umat Tuhan untuk hidup dalam didikan Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan hal itu terlihat dari penulis yang menyebutkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Kita boleh lihat di Pengkhotbah 1 ayat 1 dan ayat yang ke-12. Di situ penulis menyebut dirinya anak Raja Daud. Dan tentu ini menuju dan mengarah kepada Raja Salomo. Lalu kemudian penulis juga menyebut dirinya sebagai pemimpin yang paling bijaksana dari umat Allah. Kita bisa baca di Pengkhotbah 1 ayat 16 dan penggubah kitab Amsal atau banyak Amsal. Kita boleh lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-9. Dari situ kita bisa melihat bahwa atau menyimpulkan bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis atau penulisnya adalah Raja Salomo. Lalu kita boleh melihat ciri kitab Pengkhotbah ini. Ciri kitab Pengkhotbah ini, pertama, kitab ini menyatakan bahwa hidup yang terpisah dari Allah itu tidak menentu dan penuh dengan kesia-siaan. Kalau kita boleh baca kitab Pengkhotbah ini, istilah sia-sia itu terdapat 37 kali dalam kitab ini. Artinya, Salomo dengan sinis mengamati banyak hal yang paradoks dan kebingungan dalam hidup ini. Dia mengamati ada banyak hal yang sangat bertentangan. Ada banyak hal yang membuat bingung dalam kehidupan di bawah kolong langit dan juga di bawah matahari, yaitu di dunia ini. Lalu kemudian ciri kitab Pengkhotbah ini juga berisi tentang nasihat. Nasihat Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini intinya adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kitab Pengkhotbah ini juga ciri khasnya adalah nasihat-nasihat yang diberikan bagi pembaca. Dan inti dari nasihat kitab Pengkhotbah ini dikatakan adalah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai 14. Lalu dari setiap penulisannya, dari tujuan, dari cirinya tadi, maka kita bisa melihat juga Pengkhotbah ini punya tujuan dalam penulisan kitabnya, yaitu di mana saat itu pengaruh yang sangat bertumpuk kepada kemerosotan rohani dan juga penyembahan berhala dan hidup yang memuaskan dirinya, penulis saat itu, yang akhirnya membuat penulis kecewa dengan kesenangan dan materialisme sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Maka kitab Pengkhotbah mencatat renungan-renungan sinisnya tentang kesia-siaan dan kehampaan usaha menemukan kebahagiaan hidup yang terlepas dari Allah dan juga yang terlepas dari firman Tuhan. Jadi penulis di sini yang kita boleh sebut tadi Raja Salomo, dia menuliskan hasil dari perenungannya saat dia mengalami kemerosotan rohani. Dia mulai menyembah berhala, dia mulai jauh dari Tuhan, dan dia mulai mencoba mencari kebahagiaan dengan materialisme dan juga kesenangan-kesenangan dunia.
dan dia jauh atau hidupnya mulai terlepas dari Allah dan firman Tuhan. Jadi dia mengalami kekayaan. Raja Salomo juga mengalami kuasa, mengalami kehormatan. Dia juga memperoleh ketenaran dan kesenangan sensual. Semua melimpah padanya saat itu. Namun dalam perenungannya saat itu sebelum ia mengakhiri hidupnya, ia merenungkan bahwa semua yang melimpah tadi, yang ia pikir adalah sesuatu yang bisa memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi hidupnya, dengan memperoleh kekayaan, dengan memperoleh kuasa, kehormatan, dan juga ketenaran dan kesenangan sensual yang melimpah. Namun semua itu dari hasil perenungannya ia katakan, ternyata semua adalah kehampaan. Semua adalah kekecewaan saja. Kesia-siaan belaka. Sekali lagi dikatakan kesia-siaan belaka. Dan kita boleh melihat di sana, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, hal itu diutarakan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini. Segala sesuatu adalah sia-sia. Karena itu tujuan utamanya dalam menulis kitab ini, pengkhotbah mungkin adalah untuk menyampaikan semua penyesalan, semua kesaksiannya, hasil perenungannya kepada orang lain. Khususnya supaya pembaca dan juga mereka, orang-orang yang ada di sekitar saat itu, tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya. Ia membuktikan untuk selama-lamanya kesia-siaan melandaskan nilai-nilai kehidupan pada harta, benda duniawi, dan ambisi pribadi. Sekalipun seseorang harus menikmati hidup mereka, namun kitab Pengkhotbah mengatakan adalah lebih penting untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, dan membulatkan tekad untuk takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Itulah satu-satunya jalan untuk menemukan makna hidup ini, kata kitab Pengkhotbah. Nah, saudara-saudara terkasih, nas firman Tuhan kita hari ini, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10 sampai ke-15 menjelaskan tentang akibat-akibat kebodohan manusia yang dialami manusia ketika manusia tidak hidup dalam didikan Tuhan, ketika manusia tidak mau hidup dalam didikan Tuhan atau menolak didikan Tuhan. Menurut Pengkhotbah, hal ini penting untuk disampaikan dan diajarkan. Karena dalam hidup manusia lebih sering memilih kebodohan atau kehormatan menjadi pilihan untuk memperlihatkan makna hidup manusia itu. Pengkhotbah menggambarkan kebodohan manusia itu seperti, pertama, besi tumpul dan tidak diasah. Maka orang harus memperbesar tenaga. Itu yang tertulis dalam ayat yang ke-10. Artinya apa? Artinya di sini Pengkhotbah mengatakan banyak manusia yang menghabiskan hidupnya hanya dengan berlelah-lelah, menghabiskan tenaga dalam mengerjakan segala sesuatu dan untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi Pengkhotbah mengatakan banyak manusia di dunia ini yang bekerja dengan sampai berlelah, tapi tanpa disadari ternyata semua itu adalah kesia-siaan. Jadi banyak manusia yang melakukan pekerjaan atau berlelah untuk hal yang sia-sia, dan itu adalah kebodohan yang dikatakan oleh
oleh pengkhotbah dalam firman Tuhan hari ini. Dan itu banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang yang melelahkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berarti, dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mengeluarkan tenaga, menguras pikiran, tapi bukan untuk hal-hal yang penting, tapi untuk hal-hal yang tidak berguna, yang menjadi kesia-siaan dalam kehidupan manusia itu. Lalu kemudian yang kedua, kebodohan itu digambarkan oleh pengkhotbah seperti bibir orang bodoh akan menelan dirinya sendiri. Ungkapan ini dipakai oleh pengkhotbah untuk menggambarkan kebodohan yang sering terjadi di kehidupan umat manusia. Hal ini mau mengatakan apa? Hal ini mau mengatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut orang bodoh hanya membuat hidupnya celaka dan sia-sia. Ini mau menunjuk kepada banyak manusia di dunia ini yang sering menggunakan mulutnya untuk hal yang sia-sia, mempercakapkan dan memperkatakan hal yang sia-sia. Banyak bicara, ternyata hal yang ia bicarakan tidak berguna, tidak bermanfaat. Bukan hanya tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi juga tidak bermanfaat bagi dirinya. Bukan saja tidak bermanfaat, tapi juga menjadi kebinasaan bagi dirinya. Lalu kemudian kebodohan itu juga digambarkan seperti di ayat ke-15 dikatakan, tidak mengetahui jalan ke kota. Ini artinya orang bodoh tidak tahu apa arti hidupnya. Jadi segala sesuatu dalam hidupnya yang ia lakukan dan ia percakapkan semuanya tidak bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ketika dia hidup, dia tidak mengerti dia hidup untuk apa. Dia tidak tahu hidupnya berguna atau bermanfaat. Dia tidak tahu tujuan hidupnya kemana. Atau kalau boleh kita katakan, kita menjadi orang Kristen tapi kita tidak tahu tujuan hidup dan akhir kehidupan kita sebagai orang percaya kemana. Kita tidak tahu jalan untuk pulang atau berjalan menuju ke surga. Kita tidak tahu. Kita menjadi orang yang sesat, orang yang bingung kemana kita harus melangkah. Demikianlah semua gambaran kebodohan yang digambarkan oleh kitab pengkhotbah ini. Semua gambaran kebodohan yang digambarkan oleh pengkhotbah ini adalah gambaran dan kehidupan manusia. Yakni kehidupan manusia yang tidak mau menerima didikan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Ketika manusia menolak didikan Tuhan. Ketika manusia tidak mau berpegang pada firman Tuhan. Ketika manusia tidak mau takut akan Tuhan. Maka disitulah manusia itu akan menjadi manusia yang kebingungan, yang tidak mengerti apa arti kehidupannya, yang tidak mengerti dan tidak tahu kemana dia harus melangkah. Sehingga apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia lakukan, hanya akan melelahkan dirinya, dan semua itu menjadi kesia-siaan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui keterangan firman Tuhan ini, lewat kitab pengkhotbah, maka kita dapat melihat kembali bahwa kitab pengkhotbah dalam isinya menekankan kepada kita, kepada pembacanya, kehidupan yang takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya, yang artinya kita hidup dalam didikan Tuhan. Yang mau berpegang pada pengajaran firman-Nya dan perintahnya di dalam kehidupan kita. Di mana dengan kita mau berpegang pada pengajaran Tuhan melalui firman dan perintah-perintahnya, itu akan mengarahkan setiap kita kepada kehidupan yang lebih berguna dan bermakna.
Sehingga hidup kita menjadi bermakna, bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Bukan menjadi kesia-siaan. Hidup dalam didikan Tuhan merupakan pengajaran yang sangat relevan dalam kehidupan kita yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Di tengah-tengah situasi bangsa dan dunia hari ini yang sedang bergumul dengan wabah penyakit menular COVID-19, yang dimana wabah penyakit ini menggerogoti semua aspek kehidupan kita manusia hari ini. Dari aspek kesehatan, ekonomi, sampai juga aspek kehidupan sosial. Ada duka cita, ada pergumulan kesehatan, ada pergumulan ekonomi, ada pergumulan sosial yang kita alami, membuat hati dan pikiran kita menjadi tidak tenang dan menjadi penuh dengan pertanyaan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya dalam hidup kita di situasi ini? Apakah kita dapat bertahan atau tidak? Dan lainnya lagi. Semua pergumulan hari ini dapat membuat jiwa kita terbawa dalam sikap penuh emosional dan tidak terkendali atau sulit mengendalikan diri kita. Maka dari itu, saudara yang kami kasihi, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, sesuai ajakan tema minggu kita hari ini, firman Tuhan melalui kitab Pengkhotbah 10 ayat 10-15. Tuhan mengajak dan mengarahkan kita supaya kita, pertama, marilah kita terus belajar pada Tuhan lewat hidup kita yang taat dan berpegang pada firman dan perintahnya. Orang yang mau belajar pada Tuhan adalah orang yang mau hidup dalam didikan Tuhan. Agar ketika kita hidup dalam didikan Tuhan, maka di sanalah kita akan menjadi manusia yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menghadapi setiap pergumulan, dalam menghadapi setiap kesusahan yang terjadi. Ketika pergumulan datang, lewat berbagai hal, lewat sakit, penyakit, juga melalui kehidupan ekonomi kita, juga dalam kehidupan pekerjaan kita, juga dalam kehidupan sosial kita, maka kita tidak akan mudah emosi, kita tidak akan mudah stres, kita juga tidak akan mudah marah-marah, tidak mudah putus asa, apalagi menyerah ketika badai persoalan ataupun pergumulan kita hadapi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa takut akan Tuhan itulah yang memberi keberhasilan bagi kita. Seperti yang dikatakan firman-Nya bagi kita, hikmat akan berhasil. Demikianlah Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa takut akan Tuhan itulah yang akan memberi keberhasilan bagi kita. Berhasil di sini artinya bukan saja berarti kita mendapatkan harta dunia ini, tapi keberhasilan bagi kita juga bisa berarti di mana di dalam Tuhan Yesus kita boleh beroleh kekuatan dan pengharapan baru di setiap pergumulan dan persoalan yang kita alami. Ketika kita mengalami pergumulan, kita tidak jatuh sampai terkulai. Namun ketika kita jatuh, ada Tuhan dan kita akan bangkit kembali. Oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan-pengharapan baru di setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang mengangkat tema hiduplah dalam didikan Tuhan, mengajak dan mengarahkan kita supaya seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 5-6. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Suatu kebahagiaan bagi kita sebagai orang tua jika anaknya dapat tumbuh besar dan kemudian mempunyai perilaku yang baik dan menyenangkan semua orang tua, semua orang. Tapi sebaliknya yang terjadi bagi kita adalah suatu kekecewaan bagi kita jika kita tidak bisa membesarkan anak kita selaku orang tua, ataupun juga menjadi kesedihan bagi kita jika anak-anak yang kita besarkan tidak bisa bertumbuh dalam perilaku yang baik. Untuk itu saudara-saudara terkasih, agar anak-anak kita memperoleh perilaku yang baik dan bertumbuh dan berkembang dengan baik, maka orang tua pun selalu akan memberikan yang terbaik dengan cara mendidik anaknya sedemikian rupa sehingga anak itu dapat berperilaku seperti yang diharapkan, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan orang lain, dan juga bisa terlebih menyenangkan hati Tuhan dan memperoleh kesuksesan. Dalam mendidik, orang tuanya juga terkadang melakukan dengan memberi teguran ketika anak itu salah, supaya anak itu juga tahu kesalahannya, dan itu akhirnya membawa pembaharuan baginya dan tidak menjadi bumerang bagi kehidupannya nanti, sehingga dia juga boleh akhirnya memperoleh kesuksesan oleh karena didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Saudara-saudara terkasih, demikian jugalah halnya Allah kita yang kita sembah, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan juga menginginkan kita semua sebagai anak-anaknya memperoleh damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita, dan juga memperoleh masa depan yang penuh pengharapan, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kebinasaan bagi kita, tapi adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, yang menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Karena itu, supaya kita anak-anaknya boleh memperoleh rancangan damai sejahtera Tuhan tadi dan menikmati sampai pada rancangan damai sejahtera Tuhan tadi diberikan bagi kita, maka Allah juga mendidik kita lewat firman-firman Tuhan, lewat firman-firman-Nya, lewat perintah-perintahnya yang disampaikan kepada kita melalui tertulis maupun yang diberitakan. Bahkan Tuhan juga mendidik kita dengan teguran ketika kita bersalah. Bisa lewat banyak hal. Bisa saja sakit penyakit, bisa saja pergumulan, baik itu ekonomi, rumah tangga, bisa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya kita mengerti kesalahan kita dan kita berbalik kepada jalan yang benar, hidup di jalan Tuhan, dan akhirnya kita pun tetap hidup dalam rencana Tuhan yang menyediakan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Mari kita belajar dari Daud, saudara-saudara yang terkasih. Daud adalah juga hamba Tuhan, tokoh Alkitab yang pernah jatuh ke dalam dosa. Ketika Daud berdosa, saat itu dia menginginkan Batseba, istri Uria, menjadi istrinya. Dia merancang kematian Uria untuk merebut Batseba, dan itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ia melakukan, dan dia jatuh ke dalam dosa itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepadanya? Tuhan menegur dia lewat nabinya, yaitu lewat Nabi Nathan saat itu, yang menjumpai Daud dan memberitahukan kesalahannya melalui perumpamaan yang diberikan kepada Daud. Sehingga akhirnya Daud mengerti dan tahu kesalahannya, dan ia akhirnya menyesali apa yang ia perbuat. Bahkan Tuhan juga menegurnya lewat kematian anak yang dikandung Batseba dari hubungan mereka yang tidak sah saat itu, atau hubungan dosa mereka saat itu. Nah, saudara-saudara terkasih,
ketika Daud menyesali dan melakukan pertobatan, maka Tuhan akhirnya memberikan kejayaan dan mengokohkan serta memperbesar kerajaan Daud saat itu. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu, saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam didikan Tuhan. Sebab didikan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita dalam hidup kita. Didikan Tuhan menjadikan kita mengerti tentang kesalahan dan tahu tentang yang benar, tahu tentang yang baik untuk kita lakukan dalam hidup kita. Di dalam segala situasi apapun, baik situasi senang maupun situasi tidak baik. Dengan mau hidup dalam didikan Tuhan, yakni mau hidup dalam ajaran Tuhan dengan berpegang pada firman-Nya dan juga berpegang pada perintah-perintahnya, maka kita pun sebagai umat Tuhan akan mengerti bagaimana kita menggunakan kesenangan yang kita miliki, sehingga kesenangan itu juga tidak menjadi kesombongan dalam kehidupan kita, yang akhirnya juga memberikan hal yang tidak baik bagi orang lain. Bagaimana juga kita juga di dalam didikan Tuhan yang mau hidup dalam ketaatan pada firman-firman Tuhan dan juga berpegang pada perintah-perintahnya. Kita pun juga akan diberikan pengetahuan tentang yang baik, bagaimana kita harus sebagai umat Tuhan menghadapi situasi yang tidak baik, situasi duka cita di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga akhirnya kita tidak menjadi berputus asa ketika kepahitan datang dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita tidak menyerah ketika kedukaan boleh terjadi, ketika kesusahan, ketika pergumulan datang dalam hidup kita. Kita akhirnya tidak dikalahkan oleh pergumulan itu, tapi kita boleh menang karena hikmat yang membuat kita berhasil untuk menghadapi setiap pergumulan kita. Hikmat itu adalah didikan Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya, dalam pengajaran firman-Nya, dan juga dalam perintah-perintah Tuhan. Karena itu, saudara-saudara terkasih, sekalipun juga kadang-kadang didikan Tuhan itu harus menegur kita lewat pergumulan dan kesusahan yang diizinkan Tuhan bagi kita terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan juga mengingatkan kita hari ini. Kiranya kita tidak menyerah dan berputus asa. Sebab Tuhan mendidik kita lewat setiap cara Tuhan, karena Dia ingin kita tetap pada rancangan damai sejahtera yang telah Dia sediakan dan rancang dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu saudara-saudara terkasih, sekalipun hari ini situasi dunia sedang tidak baik, situasi bangsa kita hari ini sedang bergumul dengan pandemi COVID-19, ataupun hari ini situasi hidup kita juga sedang bergumul dengan banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, ataupun di tengah kehidupan sosial kita, pribadi lepas pribadi, ataupun dalam persekutuan kita. Mari Tuhan mau mengajak kita semua supaya kita tidak menjadi putus asa, supaya kita tidak menjadi menyerah dengan semua situasi itu. Tapi marilah kita hidup dalam didikan Tuhan, mau menerima didikan Tuhan dengan taat dan berpegang pada firman-firman Tuhan dan juga pada perintahnya, supaya dengan firman Tuhan dan perintah-perintahnya kita diberikan pengetahuan, supaya dengan kehidupan kita yang mau menerima didikan Tuhan, kita diberikan Tuhan hikmat untuk mengerti apa yang harus kita lakukan di semua situasi itu, sehingga kita tidak menjadi kalah, supaya kita juga tidak menjadi mudah menyerah dan putus asa dalam setiap situasi itu. Tapi kita boleh menjadi pemenang. Kita boleh berhasil untuk melewati semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat hidup di dalam didikan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa.
Bapa yang terkasih, terima kasih kami panjatkan kepadamu di hari ini buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan lewat kitab Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai ke 15 yang mengajarkan kami Tuhan supaya kami mencintai didikan-Mu dengan mau hidup dalam didikan Tuhan, di mana oleh didikan-Mu kami Engkau tuntun ke dalam kasih setia-Mu, ke dalam setiap rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan pengharapan yang baru, yang penuh dengan masa depan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendidik kami dalam firman-Mu, Engkau mendidik kami dalam perintah-perintah-Mu, bahkan juga Engkau mendidik kami lewat jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami dalam kehidupan kami. Dan semua itu karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kami juga melalui firman-Mu hari ini diingatkan, hanya dengan mau hidup dalam didikan-Mu, kami juga akan dimampukan. Kami juga akan menjadi berhasil untuk melewati segala pergumulan dan kesusahan yang ada dalam hidup kami. Kami juga akan menjadikan hidup kami menjadi bermakna, hidup kami menjadi bermanfaat, hidup kami menjadi berguna, dan hidup kami menjadi tidak sia-sia di tengah-tengah dunia ini. Karena lewat hikmat yang dari Tuhan, lewat didikan, pengajaran yang daripada-Mu, kami dijadikan menjadi tahu tentang apa yang baik, tentang apa yang benar untuk kami kerjakan dan lakukan. Sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan tidak menjadi kesia-siaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan kami juga tetap terus berdoa untuk kebaikan bangsa kami, untuk pemulihan bangsa kami dan dunia saat ini dari wabah penyakit menular COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang memulihkan, kiranya Tuhanlah yang campur tangan, sehingga pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami dan negara kami. Dan kami juga berdoa Tuhanlah yang memberikan kami hikmat, kuasa dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.